Makasih Mas Ahkam tadi. Mentalitas mindset berpikir petani tembakau itu dari dulu seperti itu, sekarang seperti itu, ya besok seperti itu gitu. Saya waktu menjadi Ansor pertama 2011-2010, saya mencoba untuk mengkaji tentang potensi bagaimana peluang ini kopi Arabica. Saya kerjasama dengan perhutani, saya Japa Asim, itu di Telahap itu. Jadi booming pertama kali Arabica itu Ansor ke sana. Tetapi berita-berita berikutnya itu DPR mengkhawatirkan nanti akan diubah petani tembakau menjadi kopi. Ya, saya juga mencium besar ini pabrikan ini juga ketakutan besar kalau ini diubah menjadi petani kopi. Padahal maunya kita bukan seperti itu. Tanah butuh diselamatkan agar tidak selalu mengalir sampai ke sampai Segoro Kidul. Ya. Prinsipnya adalah itu, kita mengamankan humus-humus ini agar tidak terbawa oleh air sampai ke Segoro Kidul. Salah satunya apa? Perlu ditahan. Ya, perlu ditahan. Tidak seluruh lahan pertanian tembakau yang berkisar antara 16 sampai 20 ribu hektar ini yang nanti dikurangi, bukan itu maksudnya. Adalah salah satu upaya untuk mempertahankan kesuburan lahan di lereng Sindoro Sumbing dengan menanami penguat tanah dengan kopi Arabica. Sebetulnya ini. Jadi Ansor mengarahkan ke sana, termasuk di atasnya lahan-lahan perhutani yang itu pinus kontraan itu adalah salah satunya solusif, memungkinkan dengan ketinggian 1700 ke atas kopi Arabica menjadi solusif untuk bisa menjadi tambahan penghasilan. Ada peluang lagi kalau kita melihat ini data statik biostatik, potensi pertanian perkebunan yang sangat potensial dan tidak tergantung oleh musim. Kalau tadi kopi bisa 2 kali ya Pak, bisa dua kali. Yang namanya pisang, ya. Sekarang coba jenengan persani dari seluruh debok yang ada di Temanggung ini, apakah cukup dipenuhi oleh Temanggung? Banyumas, Tegal, Klaten, Kendal, debok ke Temanggung. Mengapa tidak kita sediakan debok? Pisang, solusifnya adalah pisang. Daunnya nanti bisa untuk yang lain. Oh, ini nggak ada ya yang bungkusnya pisang ya, lemper. Tapi mantenan semua pakai lemper itu ya. Terus kemudian buahnya 12 bulan ketika dia harus bot tetap harus ini. Dan kalau jenengan sekarang namanya pisang Ambon, itu satu tundun itu sudah 150 kalau yang 8 rib itu. Dan Temanggung tidak bisa dipenuhi. Jadi saya menawarkan 2 solusi ini saja, mempertahankan tanah itu agar tidak turun kesuburannya. Tembakau sebagai ciri khas dari Temanggung juga tetap diperhatikan, tetapi petani memperoleh hasil tambahan-tambahan lain yang nanti itu bisa berputar 12 bulan. Tidak hanya bulan Agustus September petani panen, tetapi bulan Maret bisa panen itu. Dan kalau itu dilakukan, ya, kalau itu dilakukan yang padat modal tadi, bawang kalau bibitnya 50.000 kemarin waktu tanam nih, bawang putih. Bawang merah kalau beli 25.000, 30.000. Ya, itu untuk bibit itu. Untuk bibit. Belum lagi nih, ini mungkin saran kepada Ketua DPR ini dan sama Pak Bupati, pengaturan penjualan bengkok, Pak. Tahun ini melipat. Jadi lurah-lurah baru ini yang kemarin 3,5 juta, sekarang 7,5 juta. Ya. Bengkok ini aturannya harus jelas, ini penjualannya ini. Itu yang Cegawen itu, Tandulang itu kemarin harganya naik semua, yang lingkungannya kampung itu nggak bisa beli, dibeli oleh kampung saya. Ya, ini bengkok ini. Kalau itu nanti menjadi penopang pertanian, harus ada regulasi yang jelas, ya, berkaitan dengan ini, termasuk bengkok ini. Karena sangat berpeluang dan potensi untuk bisa menopang pertanian, tetapi di satu sisi, ya, di satu sisi itu regulasi yang terakhir ini itu bengkok. Saya yakin itu lurah-lurah sepakat itu. Ngon sampan dunggahke, ngonku dunggahke gitu. Ya. Nah, ini tolong ini jenengan yang sebagai warga-warga di desa-desa ini, termasuk yang ini keprihatinan seperti ini, ya. Kalau nanti ini naiknya harga bengkok, harga pupuk, ya, terus kemudian tembakaunya tidak mampu, ya nanti jeblok lagi.
ya, jebol lagi. Sekalipun itu belum bayar lunas, ya, tetapi nanti dampaknya akan berputar demikian itu. Satu hal yang kalau kita ingin berubah itu ya sebetulnya tidak perlu mengharap orang lain berubah, tetapi mulai ini dari Pak Yai sudah mencoba seperti itu, bisa menjadi pilot project, bisa dilakukan, bisa ditiru, ya. Petani itu tidak perlu diomongi seperti ini, tetapi ketika Pak Yarudi berhasil, itu saya yakin nanti akan diikuti 1, 2, 3 orang. Nah, yang perlu ditanamkan kita sebagai ini di apa? Sebagai orang NU ini hubungan ke apa? Horizontal ada, hubungan vertikal ada, menjadi satu kesatuan. Yang pertanian itu tidak berdiri sendiri, ketika nanam diberi pupuk, diobati, panen, ya, terus kemudian dapat hasil. Kan ada yang kekuasaan mutlak dari Allah ini menciptakan nanti dari panen kemudian berputar lagi nanti menanam dan sebagainya, ini tidak bisa diputus. Nah, ini yang perlu ditanamkan ke depan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita akan ketergantungan dengan lingkungan kita yang nanti sebagai sumber ladangnya itu adalah tanah, air, ya, kemudian ada bibit, ada tadi yang berkaitan pemasaran. Saya tidak akan berbicara seperti itu. Jadi demikian itu, dan saya kagum sekali tadi Mas Aditya masih kecil punya apa pemikiran yang jauh ke depan. Ini binanya Pak Anies ini. Itu sudah tua, Mas. Katanya SMK. Oh, Pak Guru, pantesan. Oh ya. Ya. Saya kira cukup dari saya, nanti bisa ini. Tetapi saya yakin pemikiran malam ini saya cukup terkejut ini Pak Yai, konsepnya luar biasa, dan ini yang akan saya review untuk bisa apa di share ya, di share ke yang tadi anak-anak muda ini yang ke sana. Kalau yang tua-tua ini untuk berubah saya yakin sudah nggak bisa, Mas. Ya, nanti akan masuk Quran. Mungkin nanti akan ditutup oleh Oretakon. Nanti akan kebijakan dari Pak Mufid, Mas Furkon, dan Pak Wabuk, ya. Kita akan mendengarkan lagu dulu tentang alam ya, men niku Pak Mandon ki orang ngedoli prenjak terus. Itu banyak orang NU yang paling kalau dilihat itu memang ada sesuatu yang salah dari dirinya. Tak takoke jebule ki lair sasi Rejab, jenengane Ramadan. Ya iku keliru. Jadi selamat ulang tahun ini bulan Rajab ini, Pak. Silakan. Satu dua lagu ya Gus, 2 lagu. Sebelumnya ini berhubung sudah malam, kita selingi sholawatan dulu Mas ya. Ya. Ini koleksi dari Mahir Zain. Assalamualaikum. Ini dari tadi kok lagunya ke barat-baratan apa-apa ya. Ini spesial buat Habib Arifin dan juga yang lain. Ini sholawat. Sallallahu Muhammad. عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب والفقان صلوا على محمد راقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
Allah, ya Rasulullah. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلوا على محمد. راقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Sebelum kita duduk, satu lagu persembahan untuk bangsa kita. Kita mengheningkan cipta satu buah lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi semuanya. Dari yakin, semangat untuk Indonesia. Kelasku penuh akan karuniamu. Tanah air, tanah Saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Silakan Bapak Mufid, Bapak Irawan, Kiai Haji Musko Furqon Masuri. Silakan ke panggung. Monggo. Nggih, sedanten bareng wong telu. Gus Furqon coba dijemput. Boleh. Oke. Nah ini terakhir nih ya, penutup nanti ada sebuah kesimpulan kebijakan yang dipaparkan oleh Bapak Irawan serta kebijakan untuk organisasi dari Ketua PCNU. Ya, silakan.